Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kasman SPDI, MPDI, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perbedaan individual. Semoga pemaparan ini dapat menambah pemahaman kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Nur Hidayah dari kelas A24 dengan NIM 248011021. Mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perbedaan individual. Topik ini penting karena dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan pendidikan, kita sering menemui perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya. Melalui presentasi ini, saya akan membahas pengertian, faktor penyebab, apa saja bentuk-bentuknya, serta kaitannya dalam dunia pendidikan. Perbedaan individual adalah kondisi di mana setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama meskipun mereka kembar sekalipun. Perbedaan ini bisa kita lihat dari cara dia berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan bertindak. Karena perbedaan tersebut, respon setiap orang terhadap suatu situasi juga bisa berbeda walaupun berada pada lingkungan yang sama. Perbedaan individual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan, yaitu sifat bawaan sejak lahir. Faktor berikutnya adalah faktor lingkungan keluarga, seperti pola asuh orang tua, kondisi rumah, dan bagaimana orang tua itu memperlakukan anaknya. Selain itu, pendidikan dan pengalaman hidup juga tidak kalah penting dan sangat berpengaruh karena setiap individu mengalami proses belajar yang berbeda. Budaya dan lingkungan juga membentuk cara berpikir dan bersikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk perbedaan individual dapat kita lihat dari berbagai bentuk, misalnya perbedaan fisik seperti tinggi badan dan kondisi kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan kecerdasan, kepribadian, serta minat dan bakat. Ada individu yang lebih menonjol di bidang akademik dan ada juga yang lebih unggul di bidang seni ataupun olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Dalam dunia pendidikan, perbedaan individual menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang cepat memahami dan ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya saya. Perbedaan ini menuntut guru untuk menggunakan metode pembelajaran yang beragam agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Dengan memahami perbedaan individual, proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan adil. Baik, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan individual merupakan hal yang wajar dan tidak dapat kita hindari. Setiap individu itu memiliki keunikan yang perlu dihargai dan dihormati. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat membantu setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Setiap orang belajar dengan caranya masing-masing. Jadi kalau ada yang paham duluan dan ada yang pahamnya itu belakangan, seperti saya contohnya, itu masih normal-normal saja teman-teman. Yang penting itu kita tetap mau belajar dan saling menghargai satu sama lain. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian.
perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.